Quran Surat Ali Imran ayat 55 bagian kedua. Berkata pula Syekh Mahmud Shaltaut, Syekh Jami Al-Azhar, meninggal tahun 1963, tentang hadis-hadis bahwa Nabi Isa akan turun. Demikian kata beliau, riwayat-riwayat itu adalah kacau balau, berlain-lain saja lafalnya dan maknanya tidak dapat dipertemukan. Kekacau balauan ini dijelaskan benar-benar oleh ulama hadis. Dan di atas dari itu semua, yang membawa riwayat ini ialah Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Ahbar. Keduanya itu ialah ahlul kitab yang kemudian memeluk Islam. Dan sudahlah dikenal derajat keduanya dalam penilaian ahli-ahli jar dan takdil atau ahli penyelidik nilai hadis. Meskipun hadis yang dirawikan Abu Hurairah tentang Nabi Isa akan turun ada pula. Apabila hadis itu sahih, tetapi dia adalah hadis ahad. Dan ulama telah ijma bahwasanya hadis ahad tidak berfaedah untuk dijadikan dasar akidah dan tidak sah dipegang dalam urusan-urusan yang gaib. Tentang Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa dan Yahya ketika Mi'raj bukanlah alasan yang kuat buat membuktikan bahwa Isa alaihissalam hidup di langit, tetapi itu hanyalah pertemuan keruhanian belaka, bukan pertemuan tubuh. Keterangan tentang ini dapat dilihat dalam kitab Fathul Bari dan Zadul Ma'ad. Akhirnya Syekh Shaltot menutup fatwanya demikian. 1. Tidak ada dalam Al-Quran yang mulia dan tidak pula dalam sunnah yang suci suatu alasan yang jitu, yang baik untuk dijadikan dasar akidah yang dapat menimbulkan ketentraman dalam hati bahwasanya Isa diangkat ke langit dengan tubuhnya dan sampai sekarang dia masih hidup di langit dan bahwa dia akan turun ke bumi di akhir zaman. 2. Kesimpulan yang diperdapat dari ayat yang berkenaan dengan soal ini ialah bahwa Allah menjanjikan kepada Isa bahwa dia akan mewafatkannya menurut ajalnya dan mengangkatnya kepadanya dan memelihara dari tipu daya orang yang kafir. Dan bahwa janji Allah ini memang telah terjadi, maka tidaklah dia mati dibunuh oleh musuh-musuhnya dan tidaklah dia disalibkan, tetapi disempurnakan Allah ajalnya dan diangkat derajatnya. 3. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Isa telah diangkat dengan tubuhnya ke langit dan bahwa dia mengingkari dalil yang qat'i atau jelas dan nyata, maka tidaklah dia keluar dari Islam dan iman. Dan tidaklah boleh dia dihukum murtad. Bahkan dia muslim dan mukmin, disolatkan sebagaimana mensolatkan orang beriman yang lain, dikuburkan di pekuburan orang mukmin dan tidak rusak imannya di sisi Allah. Dan Allah terhadap hambanya adalah maha tahu lagi memandang. Sekian kita salinkan pendapat Syekh Shaltot dalam kitab Al-Fatawa beliau cetakan Al-Azhar tahun 1959. Adapun ulama Indonesia yang manut paham seperti demikian dan menyatakan pula paham itu dengan karangan ialah guru dan ayah hamba Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah di dalam bukunya Al-Qaulus Shahih pada tahun 1924. Beliau pun menyatakan paham beliau bahwa Nabi Isa meninggal dunia menurut ajalnya dan diangkat derajat beliau di sisi Allah. Jadi bukan tubuhnya yang dibawa ke langit. Demikianlah oleh karena Al-Quran selalu terbuka buat dipahamkan. Meskipun golongan yang menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Isa diangkat dengan tubuhnya ke langit disebutkan jumhur, tidaklah tertutup pintu buat
menilai pokok pendirian orang yang menafsirkan ayat menurut lahirnya itu, sehingga mungkin di satu waktu tafsir jumhur itu hanyalah sebagai catatan saja, bahwa pernah banyak orang menafsirkan demikian, tetapi tafsir yang kedua diterima oleh pendapat umum. Kaum Ahmadiyah untuk menguatkan pendiriannya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan dialah Nabi Al-Masih yang dijanjikan akan turun di akhir zaman itu, maka mereka pun menguatkan pendapat bahwa Nabi Isa telah mati. Mereka mau berdebat, bertukar pikiran, berhari-hari, bermalam-malam untuk mempertahankan pendirian bahwa Nabi Isa Al-Masih telah mati dan bukanlah diangkat ke langit dengan tubuhnya dan nyawanya. Maka jika ada orang yang berpendapat bahwa Nabi Isa Al-Masih telah mati, bukan tubuh dan nyawanya yang diangkat ke langit, bukanlah berarti bahwa orang itu telah menganut paham Ahmadiyah. Syekh Muhammad Abdul Syed Rashid Ridho, Syekh Muhammad Mustafa Al-Marohi, dan Syekh Muhammad Shaltot, serta guru dan ayah saya Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah bukanlah orang Ahmadiyah. Bahkan mereka itu menolak keras akidah Ahmadiyah yang mematikan Al-Masih untuk melapangkan jalan bagi menghidupkan Mirza Ghulam Ahmad buat menggantikan tempat Nabi Isa menjadi Al-Masih. Kemudian datanglah lanjutan ayat, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau lebih atas dari orang-orang yang kafir itu sampai hari kiamat. Artinya, orang-orang yang teguh memegang ajaran Nabi Isa Al-Masih yang asli, yaitu tauhid, akan tetap lebih atas karena kebenarannya tidak dapat dijatuhkan, dan kepercayaan-kepercayaan yang kuat itu kian lama kian hilang pasarannya dari muka bumi. Pengetahuan manusia akan bertambah maju. Kemajuan pengetahuan akhir kelaknya tidaklah akan sampai kepada mengatakan bahwa Allah itu bertiga dalam satu dan satu dalam tiga. Bertambah orang menyelidiki kebenaran dan suka membebaskan dirinya dari paksaan taklid kepada pemimpin agama dan pendeta. Bertambahlah akan tampak kemenangan orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran dalam dunia ini. Sebab Allah itu sendiri adalah kebenaran, Al-Haq, maka kepada akulah tempat kamu kembali. Artinya, meskipun betapa perselisihan dan pertengkaran, yang satu mengatakan dia saja yang benar, dan yang lain tidak mau menerima jika semuanya akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala keyakinan dan anutan kita pada masa hidup di dunia yang fana ini. Maka akan aku putuskan nanti antara kamu dari hal apa-apa yang telah kamu perselisihkan padanya. Ujung ayat ini sangatlah dalam, artinya bagi mendidik kita di dalam menempuh pergolakan hidup. Adalah satu kenyataan bahwa kita telah terdiri atas berbagai golongan. Kadang-kadang kita bertengkar dan bertukar pikiran, kadang-kadang berebut pasaran dan pengaruh. Sehingga lantaran bertengkar, kadang-kadang kita lupa akan kewajiban kita yang sebenarnya, yaitu mengabdikan diri kepada Allah. Lupa bahwa hidup di dunia fana yang pendek ini hendaklah diisi dengan amal yang baik, jasa yang berguna, ilmu yang berfaedah. Ujungnya ayat memberi ingat, janganlah terlalu banyak berselisih di antara kamu. Kalau kamu merasa bahwa agamamu lah atau ajaran kamulah yang paling benar, cobalah kerjakan dan amalkan dengan baik. Kalau waktu hanya kamu habiskan dengan bertengkar, niscaya amalan akan terbengkelai dan umurmu habis percuma. Sedangkan yang kamu banggakan dengan mulutmu tidak membekas dalam amalmu.